Kalau jantan tuh ada tiga organ kayak primer, sekunder, misterius. Kalau di sini ada dua, primer dan sekunder. Primernya ada ovarium nih. Ovarium karena penghasil sel gamet atau sel telur. Oosit namanya. Terus ada sekunder kayak saluran pembantunya kayak tuba fallopiae ini yang kayak bergurat-gurat nih, yang kecil nih, tuh yang kayak usus tuh. Ini nih. Usus. Tuh, kayak usus. Tuba fallopiae atau vidak. Nanti tuba fallopiae itu ada bagiannya nanti darahnya tuh. Habis itu ada bagian dari cornouteri atau uterus. Bagian dari uterus. Ada bagian cervix dan vagina. Baru ada organ luar kayak vulva, labia major minor dan klitoris. Bagian luar dia nanti. Nah, lanjut dah ke bagian gini dulu, primer. Nih, ada ovarium. Ovarium terbagi atas dua, ada folikel dan corpus luteum. Corpus luteum itu merupakan istilah artinya itu kayak badan, corpus badan, luteum itu kuning. Dia tuh kayak gini dia, kayak jerawat dia. Inilah yang berfungsi sebagai organ endokrin gitu. Kayak penghasil dari hormon. Hormon apa aja? Ya, progesteron dan estrogen itu menjaga kebuntingan. Baru nanti ada folikelnya. Nih kayak bintik-bintik ini, bintik. Nih kayak bintik-bintik lah. Folikel. Kalau folikel yang udah berkembang, yang warnanya agak gelap, namanya folikel degraf. Ya, folikel degraf. Itulah folikel yang menghasilkan dari sel telur tersebut atau oositnya. Nah, lanjut dah ke bagian dari organ sekunder, yaitu ovidak atau tuba fallopiae ini yang kayak gurat-gurat nih. Tuba fallopiae terbagi atas tiga, ada bagian dari kalau dari ovarium nanti ada bagian infundibulum, ampula dan isthmus. Infundibulum, ampula, isthmus. Isthmus itu yang langsung berdekatan dengan si uterus. Kalau infundibulum dengan si ovarium. Nah, infundibulum itu terdapat fimbrae, kayak tangan, kayak jari-jari gitu. Nanti dia berfungsi sebagai penangkap dari sel telur. Di sinilah dia. Kecil ya. 1, 2, 3 di sini. Baru nanti langsung menuju ke ampula. Nah, di ampula tersebut terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nanti ada soal gitu, Kak. Di mana terjadi fertilisasi gitu? Ampula. Habis ini ada kuis, Kak. Ada kuis. Ampula. Baru ada isthmus. Nah, isthmus itu kayak fungsinya sebagai tempat seleksi juga bisa, seleksi dari oosit sel sperma. Nah, nanti ada pembatas setiap dari saluran dari ovidak ini. Contoh misalkan dari infundibulum ke ampula, nanti ada kayak awalnya dari infundibulum, mana dia? Bentar. Dari di sini tuh. Di sini. Nah, di sinilah yang kayak menggendol ini. Ini menggendolnya lah. Di sana ada ostium abdominale. Ostium itu artinya bukaan. Ya, ostium. Ya, ostium abdominale. Habis itu dari ampula ke si isthmus. Nanti di sini. Ampula isthmus junction. Pokoknya ampula itu yang bagian kayak usus-usus bergurat-gurat. Kayak usus lah. Kalau isthmus itu kecil, dia tuh pendek banget ya. Ini di sini tuh isthmus, ini ampula. Kalau dari ampula isthmus tadi apa? Ampula isthmus junction. Kalau dari isthmus ke cornouteri namanya utero-tubal junction, UTJ. Uterus, tuba fallopiae junction, persimpangan antara uterus dan tuba fallopiae. Lanjut dah ke bagian cornouteri sekarang. Nih kayak tanduk. Tuh. Kayak huruf Y. Cornouteri nanti ada persimpangan kayak sekat yang itu. Ini namanya bifocarcio yang kayak garis. Bifocarcio. Nanti bagian badannya di sini atau rahimnya namanya corpus uteri. Nanti di sinilah terjadi dari kalau di sapi terjadi implantasi atau plasentasi atau perkembangan janin embrio.
Habis itu kalau di bagian kurnoder ini biasanya babi, karena anaknya kan banyak. Anak banyak itu dia tuh bakal menempel di sini dia, di bagian kurnoder. Kalau anak 1-2 nanti di corpus uteri. Beda ya. Lanjut dah ke bagian serviks. Ini serviks namanya yang keras. Kalau dipegang keras nih. Ini bukan cincin cartilago. Ini namanya di dalam itu ada kayak urat-urat daging, sejenis ligamentum lah istilahnya. Ligamentum. Nanti di sana tuh ada cincin dari cincin serviks berjumlah 4 biasanya umumnya pada sapi. Lanjut dah ke bagian ke vagina. Sebelum ke vagina dia tuh ada fornix di sini. Kayak antara si serviks dan si vagina. Pokoknya serviks itu yang keras. Kalau udah nggak keras itu bukan serviks lagi, itu udah ke vagina. Nah, tadi itu apa tadi? Antara serviks dan vagina? Fornix. Kalau dibuka dia kelihatan dia kayak gini dia, kayak apa namanya? V gitu. Itu berfungsi sebagai kayak gerbangnya gitu, kayak gerbang pembatas biar si penis ini nggak sampai ke bagian serviks dan korpus, nggak sampai merusak gitulah. Itu sampai stop bagian fornix aja. Itu. Terus itu ada vagina. Ini vagina nih. Ini lah segini tuh vagina. Segini. Ini vagina. Pendek kan ya? Vagina, fornix, serviks. Ini vulva nih. Lubang ini vulva namanya. Nah, kalau vagina itu fungsinya sebagai organ apa? Kopulasi untuk reproduksi. Kalau fornix sebagai kayak pembatas biar si penis nggak masuk ke dalam. Ini sudah serviks. Gunanya melindungi si uterus ini dari berbagai macam benasing atau mikroba dan lain-lain. Habis itu lanjut dah tadi apa? Ya vulva. Nih vulva. Nanti organ luar tuh ada bagian vulva, klitoris itu bagian atas nanti di sini kayak kacang dia. Udah hilang dah. Kacang atau klitoris. Vulva, nanti ada bagian luarnya ada kayak bagian labia bibir, labia mayor minor. Habis itu lanjut ke bagian salurannya, saluran dari urin. Di sini dia. Beda dia sama isi repro. Nih. Itu namanya vestibula. Kalau dijantankan tetra. Ini vestibula. Itu. Vestibula tuh pendek jatuh. Segini dia. Makanya jarang yang kalau betina itu terjadi kayak penyakit tentang kemih. Soalnya salurannya pendek. Kalau di jantan dominan dia. Panjang dia soalnya. Ada batu gitu contoh. Kalau labia tuh nanti kelihatan secara kalau ada kulitnya gitu loh, tak bagian luar karena ini udah kepotong. Nah, lanjut ke bagian penggantungnya. Penggantung dari ovarium namanya mesovarium, dari oviduct namanya mesosalping. Nih kayak jaringan-jaringan antara nih ovopii. Habis itu penggantung uterus namanya mesometrium. Habis itu ketika dibuka uterus ada kayak gronyol gitu, kayak bentolan. Ya, bentolan. Nih namanya carantula. Ya. Sini lah terjadi kayak implantasi dan lain-lain. Dah, itu aja untuk